Militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Serangan bom fosfor yang diduga dilancarkan Israel terekam kamera video amatir warga. Serangan menargetkan kawasan Nabatiyah, Lebanon Selatan. Namun belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar parah terhadap korbannya. Penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional dan kelompok HAM seperti Human Rights Watch. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas kota Habok di distrik Nabatiyah, Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang menargetkan infrastruktur diduga milik Hizbullah. 6 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Rekaman video menunjukkan ambulans menuju pintu masuk darurat Rumah Sakit Al-Najda Al-Shabiyah. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pesawat Israel melancarkan serangkaian serangan udara hebat kurang dari 1 jam setelah tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret meningkat menjadi 2.618 orang dan 8.094 orang terluka. Sebuah tank hancur usai pejuang Hizbullah mengerahkan puluhan drone-nya. Inilah detik-detik saat FPV drone pejuang Hizbullah berhasil menghantam tank Merkava 4 milik Zionis Israel. Meski telah dilengkapi alat penangkal drone, tank IDF berhasil dihancurkan oleh pejuang Hizbullah. Pejuang Hizbullah melengkapi drone dengan peledak anti-tank PG-7 asal Rusia. Pejuang Hizbullah juga mengumumkan operasi melawan penjajah Israel di selatan Lebanon pada hari Jumat. Aksi ini merupakan balasan dari pelanggaran perjanjian perdamaian yang dilakukan Zionis Israel yang terus menggelar serangan udara dan menghancurkan rumah di desa-desa di Lebanon Selatan. Operasi Hizbullah mencakup wilayah Al-Bayada, Pinjebel, dan Hula. Serangan drone Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di Shomera, menyebabkan 12 tentara Israel terluka. Penggunaan drone peledak Hizbullah kini menjadi ancaman terbesar militer Israel. Hizbullah melancarkan serangkaian serangan presisi menggunakan drone, termasuk penggunaan teknologi serat optik pertama yang berhasil menembus wilayah perbatasan dan menghantam pangkalan militer Israel di Shomera. Dalam rangkaian operasi yang berlangsung Kamis, Hizbullah tidak hanya menyerang tank di darat, namun juga berhasil merontokkan aset udara canggih milik Israel. Sebuah drone FPV bermuatan peledak menghantam pangkalan militer Israel dengan telak di Shomera. Drone tersebut menghantam kendaraan lapis baja hingga terbakar hebat. Hizbullah menargetkan 2 tank Merkava menggunakan 2 drone serang dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Militer Israel mengakui 12 tentara mereka terluka akibat insiden ini. Hizbullah juga menyerang kerumunan tentara Israel di pos militer Balat yang baru didirikan di Lebanon Selatan dengan sejumlah drone serang. Penggunaan drone peledak Hizbullah kini menjadi tantangan operasional terbesar. Militer Israel mengakui mereka kekurangan penangkal yang efektif terhadap ancaman yang terus berevolusi ini. Israel mengalami kerugian besar akibat serangan drone Hizbullah. Kekuatan pasukan Israel makin terdesak oleh Hizbullah. Meski gencatan senjata Israel-Lebanon masih diterapkan, bukti lapangan menunjukkan perjanjian tersebut terus dilanggar berulang kali oleh pasukan Israel. Gelombang serangan Israel berfokus pada penghancuran total rumah-rumah di desa-desa di Lebanon. Serangan ini mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka serius. Para korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa untuk mendapatkan perawatan.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 800 warga Palestina dan melukai lebih dari 2.300 warga sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025. Pemirsa, duka menyelimuti prosesi pemakaman seorang remaja Palestina berusia 16 tahun, Ibrahim Al-Khayyat, di Hebron, tepi barat. Ibrahim meninggal dunia usai ditembak di bagian dada oleh tentara Israel. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman seorang remaja Palestina di Hebron, tepi barat. Ibrahim Al-Khayyat yang baru berusia 16 tahun itu dilaporkan meninggal dunia setelah terkena tembakan tentara Israel di bagian dada saat operasi militer berlangsung. Pihak militer Israel menyebut pasukan melepaskan tembakan setelah sejumlah warga Palestina melemparkan batu ke arah mereka. Jenazah Ibrahim kemudian dibawa oleh pelayat menuju tempat peristirahatan terakhir, diiringi suasana duka mendalam dari keluarga, kerabat, teman sekolah, dan warga sekitar. Bagi keluarga dan kerabatnya, Ibrahim dikenang sebagai remaja yang penuh semangat dan ceria. Ia juga dikenal sebagai remaja yang mencintai olahraga. Kepergian Ibrahim menambah daftar korban jiwa di wilayah tepi barat akibat serangan brutal Israel. Perluasan pemukiman ilegal dan perebutan lahan terus terjadi di tepi barat. Pasukan Israel dengan keji mengintimidasi, menahan, dan merampas ternak warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel menahan dan mengintimidasi sejumlah warga Palestina di selatan Hebron, tepi barat Palestina. Warga Palestina mengalami perlakuan kasar saat ditahan petugas. Aparat juga merampas hasil ternak milik warga setempat yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Wilayah tepi barat, khususnya Hebron, sering menjadi lokasi ketegangan antara pemukim ilegal Israel dan warga Palestina terkait isu lahan dan sumber daya. Pemukim ilegal bersenjata dan tentara Israel kerap memukuli pekerja di peternakan dan membawa kabur ternak mereka. Selain mencuri hewan ternak, pemukim ilegal Israel juga kerap menggunakan lahan pertanian warga Palestina untuk mengembalakan domba mereka secara ilegal. Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang seorang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati Kristen. Terlihat aksi agresif pelaku yang tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega menendang korban yang sudah terjatuh. Warga sekitar tampak langsung mendatangi korban. Insiden ini pun memicu kekhawatiran atas perlindungan terhadap tokoh keagamaan di kawasan tersebut. Kamp-kamp pengungsian Gaza diserang hama tikus dan serangga. Selain membawa penyakit, hama tikus dan serangga juga melukai bayi-bayi di tenda. Situasi di kamp-kamp pengungsian Gaza semakin mengerikan. Hama tikus dan serangga menyerang tenda-tenda mereka. Tidak hanya merusak dan memakan makanan warga, tikus serta serangga juga melukai anak-anak dan bayi. Seorang bayi berusia 28 hari dilaporkan mengalami luka di wajah akibat gigitan tikus saat tidur di tenda. Sementara seorang ibu terpaksa harus menaruh bayinya yang baru lahir di kotak kardus untuk melindunginya dari gigitan tikus. Orang tua bayi berharap anaknya bisa tidur di tempat yang lebih layak, lebih hangat, dan selimut yang bersih. Ledakan populasi tikus dan serangga diduga akibat hancurnya infrastruktur sanitasi, penumpukan sampah yang tidak terangkut, dan kondisi tenda yang tidak layak.